Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannata illa man abah. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan di Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya lah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala pada hari yang kedua bulan Ramadan ini kita masih diberi kesehatan, masih dipanjangkan umur, serta masih diberikan nikmat yang besar, yakni nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa berpuasa di bulan Ramadan. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga khususnya amal ibadah di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umumnya seluruh amal kita semenjak kita balik sampai saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan melanjutkan kaji kita kemarin sore, yakni sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah kita bahas, sirah Nabi adalah masalah iman. Kemudian yang kedua adalah ibadah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihantar ke dunia ini adalah mengajak manusia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbicara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas ibadah yang dapat menyebabkan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang, adalah salat tasbih. Kemudian salat yang mendapatkan garansi jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah solat berjamaah selama 40 hari 40 malam. Semoga seluruh umat Islam, laki-laki yang balik, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah untuk melaksanakan solat berjamaah di mana azan dikumandangkan. Mengulang kembali hadis yang kita sampaikan kemarin, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atani bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Kata Nabi, siapa yang solat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka selama 40 hari 40 malam, maka kata Nabi dia akan mendapatkan dua kebebasan. Pertama, kalau dia meninggal dunia, bara'atun minan nar, dibebaskan daripada neraka. Yang kedua, wa bara'atum minan nifaq, akan dibebaskan daripada sifat munafik. Dan sifat munafik ini hampir ada pada diri setiap orang Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad tahun yang lalu, untuk menghilangkan sifat munafik yang ada dalam diri kita ini dengan solat berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul ula selama 40 hari 40 malam.
Jadi kalau hari ini ada di hati kita masih ada rasa takut mati, kalau di dalam diri kita hari ini ada rasa takut dengan kematian, berarti masih ada sifat munafik dalam diri kita. Kenapa? Karena orang beriman, kematian itu bukanlah sesuatu yang masalah. Tapi bagi orang beriman, kematian adalah akhir daripada kesusahan. Dan kematian adalah awal daripada kebahagiaan. Karena Nabi katakan, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu. Kata Nabi, man ahabba liqa Allah. Siapa, kata Nabi, yang rindu dengan kematian, berarti dia rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya hadirin, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Siapa, kata Nabi, yang takut mati, berarti dia tidak ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karihallahu liqa'ahu, maka Allah pun enggan bertemu dengan dirinya. Jadi hari ini, kalau kita hari ini kita enggan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita enggan mati. Kalau kita enggan mati, berarti enggan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghilangkan sifat enggan, takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ini, maka obatnya adalah perbaiki salat kita. Perbaiki salat kita. Kalau seandainya kita laksanakan solat berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul imam, maka kita tidak akan ada lagi rasa takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, merindukan kematian, maka kata Nabi, maknanya dia rindu ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi katakan, orang yang rindu ingin ketemu dengan Allah, maka Allah pun rindu ingin ketemu dengan dirinya. Kita ambil contoh, seorang suami istri misalnya. Kemudian suaminya ini sudah tidak sayang lagi kepada istrinya. Sudah benci dengan istrinya. Maka kalau dia benci dengan istrinya, maka dia nggak mau lagi ketemu dengan istrinya. Itu tandanya benci. Dan istrinya pun mengetahui ternyata di hati suaminya sudah ada perempuan yang lain. Maka istrinya pun akan berubah. Suami sudah benci, tidak mau lagi sama, maka dia pun juga begitu. Dia juga tidak mau juga ketemu lagi. Kenapa? Karena merasa dikhianati. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hari ini kita takut mati, berarti kita takut ketemu dengan Allah, tidak mau ketemu dengan Allah. Maka kalau kita tidak mau ketemu dengan Allah, maka Allah pun karihallahu liqa, Allah juga enggan bertemu dengan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita cinta dengan kematian, menunggu kematian, maka Nabi katakan ahabba liqa, maka Allah juga akan mencintai diri kita. Nah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan bagaimana supaya menghilangkan sifat munafik ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, perbaiki amal. Amal yang akan menentukan nasib manusia ini adalah kualitas daripada solat. Maka solat kita perhatikan. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan bagaimana supaya solat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana supaya solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan solatnya di mana azan dikumandangkan. WTC. Apa WTC? Waktu di awal waktu, tempat di mana azan dikumandangkan, caranya berjamaah. Jadi kalau kita hari ini kita sholat di awal waktu di mana azan dikumandangkan, caranya berjamaah, maka sholat seperti inilah sholat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat yang telah dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Islam ini sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah solat ibadah. Nah, ibadah ini yang paling tinggi kata Nabi adalah solat. Sementara yang lain-lain adalah amal-amal ibadah yang lain adalah melengkapi saja. Tapi kita sebagai umat Islam yang mesti yakin kehidupan kita mesti kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ibadah. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan seluruh amal kita ini mendatangkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbaiki daripada muamalat. Apa muamalat dalam Islam? Muamalat seorang pedagang, atasan dengan bawahan. Bagaimana pedagang? Pedagang yang amanah, pedagang yang jujur. Jadi pedagang yang jujur, pedagang yang amanah. Bagaimana pedagang yang jujur, yang amanah? Pedagang yang tidak bersumpah palsu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji pedagang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli. Kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki yang tidak dilalaikan daripada perdagangan dan jual beli daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah dikatakan ar-rijal. Ar-rijal itu laki-laki tidak dilalaikan perdagangan. Cuma kita lihat hari ini, kalau berdagang di Indonesia ini, kadang-kadang yang dagang adalah penuh dengan wanita-wanita. Padahal sunnahnya kalau perdagangan ini, kalau kita lihat di Arab, semua yang dagang di pasar itu tidak ada satupun wanita, atau tidak ada satupun pelayannya wanita. Semuanya laki-laki semua. Semuanya laki semua. Kenapa? Karena ketika berdagang, di sana dia ada akad. Saya jual, saya beli. Nah, kita hari ini baru-baru mau belajar. Belajar. Kami waktu pergi dakwah ke Bangladesh tahun 2006, ada satu daerah namanya Larmonirhat. Larmonirhat ini antara perbatasan Bangladesh dengan India. Nah, kami lihat di sana ketika di pasar, itu di pasar masjidnya lantainya adalah dari karonggoni. Dindingnya itu dari seng. Kemudian ketika azan dikumandangkan, yang namanya pasar Larmonirhat di Bangladesh ini, semua yang dagang itu semuanya laki-laki semua. Tidak ada satupun perempuan. Semua yang dagang itu adalah laki-laki. Maka ketika azan dikumandangkan, maka tak ada satupun yang berdagang. Semua ke masjid semua. Masjid yang tadinya saya kira Masya Allah, masjidnya mujahadah, jorok, kotor. Ya, tetapi suci. Itu ketika azan dikumandangkan, seluruh toko-toko tutup semua, dan semuanya ke masjid semua. Subhanallah. Itu masjidnya penuh seperti sholat Idul Fitri. Tidak ada satupun pedagangnya tadi. Mereka ini tetap berdagang. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala banggakan dalam Al-Quran. Muamalat dalam Islam, jujur, azan dikumandangkan. Maka mesti pahamkan ketika azan dikumandangkan, Allah telah memanggil saya. Kalau Allah memanggil saya, masa saya tidak mau? Saya hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Saya hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya diberikan istri, diberikan anak. Kemudian saya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya malu kalau aku tidak memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya penuh semuanya. Ini kisah nyata ini. Tahun 2006, sekitar 18 tahun yang lalu, saya pergi ke Bangladesh. Setelah itu kami pergi ke India. Begitu juga di India. Seluruh masjid itu Masya Allah, imam-imamnya semuanya imam-imamnya hafiz Al-Quran. Padahal negara India ini yang Islam itu baru 30-40%. Yang non-Islam itu 60-70%. Tetapi yang 30% ini mewarnai. Karena jumlah daripada umat Islam yang ada di India itu memang jumlahnya lebih banyak daripada penduduk Indonesia. Jumlah umat Islam kurang lebih 350 juta. Karena penduduk India 1,2 M. Walaupun dia 30-40%, berarti yang Islamnya 350 juta. Dan setiap masjid imamnya seluruhnya hafiz Al-Quran. Ini seluruh hafiz Al-Quran. Maka baginda Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan bagaimana ibadah yang paling tinggi adalah melaksanakan solat berjamaah. Jadi muamalat
dalam Islam ini ada kejujuran. Kemudian yang keempat, sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirahnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbaiki daripada muasyarah. Apa muasyarah dalam Islam? Muasyarah dalam Islam, kata Nabi, muasyarah ini artinya memandang kebaikan. Istri memandang kebaikan suami, suami memandang kebaikan istri. Apa kebaikan suami? Dia berangkat pagi, pulang malam. Kadang-kadang dia di jalan macet, pulang macet, belum masalah di kantor lagi. Maka istri memandang daripada kebaikan suaminya ini, maka ketika suaminya pulang ditunggu oleh istrinya. Ditunggu istrinya. Kemudian apa kebaikan istri? Suami memandang kebaikan istri. Anak yang diurus di rumah itu adalah anak laki-laki, anak saya. Sementara saya tidak menggaji dia. Kemudian waktu dia mengandungkan anak, yang dikandungan anak adalah anak saya, bukan anaknya. Kemudian ketika melahirkan bersimbah darah, antara hidup dengan mati, itu anak yang dilahirkan itu adalah anak saya. Pandang kebaikan. Coba kebaikan istri. Setelah anaknya lahir, bayi. Kemudian bayi ini disusui. Ketika tengah malam bayi menangis, bukan suaminya yang bangun, tapi istri kita yang bangun. Yang hebat lagi, kalau anaknya sudah mulai merangkak, sudah mulai berjalan, kemudian anaknya berak. Yang anaknya berak, kalau laki-laki ini paling loncat dia, maka dia akan panggil ibunya. Bu, tengok tuh. Padahal itu anak adalah anaknya. Ya, itu adalah anak-anaknya. Maka muasyarah dalam Islam ini yang menyebabkan keharmonisan rumah tangga apabila muasyarah ini hidup. Saling memandang kebaikan. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dengan istrinya, yakni istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pulang ke rumah, tengah malam dia pulang, sudah jam 11 malam. Rasulullah ketok pintu. Ternyata istrinya tidak terbangun, ketiduran, mungkin karena kecapean. Tetapi Rasulullah SAW ketok lagi pintu sampai 2 kali, 3 kali ucapan salam. Nah, Rasulullah SAW kalau beliau sudah ucapkan salam 3 kali, maka Rasulullah SAW ini dia tidak ketok lagi sampai 3-4 kali. Kalau kita hari ini, kalau seandainya istri kita hari ini tidak membuka pintu, maka kita akan dobrak pintu, dan ketika istri kita bangun, maka kita akan marah. Pertama kita akan tanya, kemana telingamu? Ya jelas-jelas telinganya di tempat biasa. Tapi karena melampiaskan marah tadi, maka dikatakan, kemana telingamu? Kalau sudah nggak sayang lagi, sudah gak suka sama saya lagi, sudahlah. Akhirnya gara-gara padahal istrinya ini kecapean, ketiduran, gak dengar. Tapi kita hari ini umumnya marah didahulukan. Baru tabayun, marahnya didahulukan. Beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana muasyarah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi ketok pintu sampai 3 kali, Nabi rela hamparkan sajadahnya, hamparkan sorbannya, tidur di depan pintu. Kemudian pada malam hari istrinya bangun, jam 2 malam dia bangun. Kemudian ketika dia membuka pintu, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur di depan pintu. Maka istrinya ini langsung dipeluk suaminya. Wahai abang, maafkan saya betul-betul tidak mendengar abang tadi mengucapkan salam. Saya betul-betul letih, tertidur, gak dengar. Tapi bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW? Bagaimana muasyarah yang diajarkan Rasulullah SAW? Muasyarah yang diajarkan Nabi, Nabi juga meminta maaf. Nah, kalau seandainya istri minta maaf, suami minta maaf, apakah akan terjadi berantem? Tidak mungkin akan terjadi berantem. Kenapa? Masing-masing istri minta maaf, suami minta maaf. Jadi akhirnya gimana?
Akhirnya terjadilah rumah tangga, baiti junnati, rumah tanggaku menjadi sorga. Apa makna sorga ini? Tidak ada percekcokan, tidak ada perang mulut. Kan dalam sorga itu adalah kesenangan. Kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk sorga, tidak lagi pada bentak-bentakan, tidak ada. Yang ada fi sukhurin fakihun, sibuk dengan kesenangan. Nah, kita hari ini belajar. Hari ini sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka kita menciptakan suasana sorga di dunia ini dengan apa? Dengan cara trik yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keluarganya, itu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukuran rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini itu 2x3. Masaknya di sana, makannya di sana, ya tidurnya di sana. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun untuk sholat tahajud, ternyata kakinya istrinya ini panjang, maka digeser, agak susah sedikit. Ya maklum rumah 2x3. Bayangkan rumah 2x3. Maka dia miringkan sedikit. Istrinya pun susah tidurnya. Begitulah Rasulullah SAW. Tapi Nabi mengatakan, kenapa rumah yang kecil ini Nabi katakan baiti junnati, rumah tanggaku, kata Nabi, sorga. Kenapa Nabi katakan rumah tanggaku sorga? Karena kata Nabi, di dalam rumah tangga saya adalah perhiasan intan berlian, lebih mahal daripada intan berlian. Kenapa? Istri yang soleh, inilah perhiasan yang paling tinggi. Jadi perhiasan yang paling tinggi apabila di rumah tangga kita punya istri yang soleha. Tetapi untuk mencapai istri kita soleha dulu, ya kita jadi laki-laki, menjadi laki-laki yang soleh. Maka kita harus memberikan contoh kepada istri. Bukan marah, tapi memberikan contoh. Kalau istri kita memberikan contoh, diberikan contoh oleh suaminya, maka akan mudah mengamalkan. Kalau ngajari, mudah ngajari. Tetapi yang berat adalah memberikan contoh. Jadi muasyarah di dalam Islam ini sangat-sangat menentukan kesenangan, kebahagiaan, ketentraman, baik rumah tangga, baik di masyarakat, baik bernegara. Contoh misalnya kalau kita di satu kampung. Kalau kita di satu kampung, bagaimana muasyarah kita? Muasyarah kita harus kita memandang kebaikan. Apa yang kita pandang? Kebaikan orang lain. Maka satu mata kita ini untuk lihat kebaikan orang lain, dan satu mata kita untuk lihat kekurangan diri sendiri. Inilah Islam. Inilah konsep Islam. Jadi konsep Islam ini memandang kebaikan orang lain. Apa kebaikannya? Pasti ada. Pasti ada kebaikannya. Maka dalam Islam ini, kalau seandainya dia punya kesalahan, 99 kesalahan, tapi ada satu kebaikan di dalam dirinya, maka satu kebaikan ini yang mesti kita lihat. Mesti kita lihat. Kita akan bisa menghargai orang kalau di dalam diri orang itu ada kebaikan. Tapi kita tidak akan bisa menghargai orang kalau di dalam diri seseorang itu tidak ada kebaikan. Maka kita akan menceritakan keburukannya. Kenapa? Yang nampak adalah keburukannya. Tapi kalau yang nampak oleh diri kita adalah kebaikannya, maka kita akan ceritakan kebaikannya. Ini muasyarah dalam Islam. Satu mata lihat kebaikan orang lain, satu mata lihat kekurangan diri sendiri. Satu contoh. Ada ulama kita, mereka dakwah di Mesir. Sekarang sudah meninggal dunia. Almarhum Mukhlisun, pimpinan pondok pesantren yang ada di Magelang, di Payaman. Beliau waktu dakwah ke Mesir, beliau kan dibandingkan dengan orang Mesir kan pendek dia. Orang Mesir ini tinggi-tinggi, 185, 195 tingginya. Sedangkan beliau 163. Sama dengan saya, 163, 164 tingginya. Maka ketika beliau ini minta kepada orang jamaah masjid, adakah di sini orang yang tidak pernah sholat? Oh ada. Semua orang takut sama dia. Dia adalah preman pasar. Orangnya tinggi hampir 2 meter.
tangannya besar. Itu tangannya besar. Kalau dia nempeleng orang, satu kali tempeleng itu orang akan KO jatuh. Semua orang takut. Kata Kiai almarhum, coba hantarkan saya ke sana. Akhirnya dihantarkanlah almarhum Kiai Mukhlisun. Begitu dihantarkan, ketemu dengan orang ini. Ketemu, ucapkan salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka Pak Kiai langsung dia peluk dia. Ya namanya 2 meteran dibanding 163 jauh kali. Mungkin setinggi lehernya. Jadi peluk dia. Setelah itu langsung dipeluk, langsung dia bahasa Arab. Antum ini mulia. Antum ini mulia. Lebih berharga daripada dunia dan segala isinya ini. Maka dia heran. Selama ini orang belum pernah mengatakan saya mulia. Sementara ini orang baru kenal dengan saya. Dia mengatakan diri saya ini mulia. Di mana letak kemuliaan? Saya enggak sholat. Sholat Jumat enggak. Sholat Idul Fitri apalagi. Kerjaku adalah preman di pasar. Cari duit pun ada dengan cara cari duit tidak halal. Bagaimana saya dikatakan baik? Maka almarhum katakan, antum punya sesuatu yang mahal di dalam diri Tuhan. Apa yang mahal? Yang mahal adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah yang ada di dalam diri Tuhan ini lebih berharga daripada 7 petal langit dan bumi. Kalaupun misalnya Tuhan mati saat ini, tapi Tuhan punya iman, punya kalimat la ilaha illallah, maka kalaupun misalnya Tuhan mampir ke neraka disebabkan dosa, suatu saat Allah akan angkat daripada neraka, kemudian dimasukkan ke dalam sorga. Diangkat daripada neraka, dimasukkan ke dalam sorga. Dan Allah akan berikan sorga seluas 10 kali daripada bumi. Sorganya seluas 10 daripada bumi. Jadi inilah, hari ini Tuhan tidak merasakan bagaimana Tuhan ini punya sesuatu yang mahal. Punya sesuatu yang mahal. Itulah iman. Di dunia ini tidak ada yang lebih mahal daripada iman. Tidak ada yang lebih mahal daripada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada. Maka Tuhan ini subhanallah mahal. Maka karena memandang kebaikan ini, maka dia tanya, Tuhan ini dari mana? Kami dari Indonesia. Terus lantas ke sini, mau ngapain ke sini? Kami datang ke sini karena membawa surat perintah. Oh, siapa yang memerintahkan? Apakah raja kalian memerintahkan ke sini? Tidak. Kami datang ke sini membawa surat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum innallaha atqakum. Ini surat perintahnya. Wahai manusia, kami ciptakan kamu daripada laki-laki dan perempuan. Dan kami ciptakan kamu daripada berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal, mengenal. Nah, saya datang ke sini, bagaimana saya mau kenal dengan Tuhan kalau saya tidak datang ke sini? Maka saya datang ke sini untuk saling kenal, mengenal. Saya akan jumpai di sini orang Islam yang ada di Mesir ini. Kenapa? Nabi SAW katakan, barang siapa menyambung tali silaturahim, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa, kata Nabi, menyambung tali silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan panjangkan umurnya. Dosa diampuni, dipanjangkan umurnya, kemudian kata Nabi, diberkahkan rezeki. Nah, hari ini kita umat Islam, kita hari ini tidak kenal. Kenapa? Karena kita tidak ada hubungan silaturahim. Kita hari ini tak kenal, maka tak sayang. Kalau sudah tak sayang, maka sudah tak cinta. Jadi begitu juga saya dengan Tuhan ini. Maka alhamdulillah, kalau begitu, apa program kalian? Kami beriktikaf di masjid. Sekarang ini ada di masjid. Kami beriktikaf di masjid. Dari masjid ke masjid. Sama seperti Rasulullah SAW.
Isra dan Mi'raj, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, baru ke Sidratul Muntaha. Perjalanan Nabi yang paling disukai oleh Allah daripada masjid ke masjid. Nah, kami hari ini perjalanan kami dari masjid ke masjid. Terus untuk apa? Ya, untuk mendatangi umat Islam, menyambung tali silaturahmi, untuk saling asa-asuh, untuk saling ajak-ajak, untuk saling mengingatkan. Karena kata Nabi Daud alaihissalam, ya Allah, bagaimana cara jalan pintas supaya saya mencintaimu dan engkau mencintai aku? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ya Daud, ajak manusia sebanyak-banyaknya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau ajak orang sebanyak-banyaknya mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka sebanyak itulah aku akan mencintaimu. Nah, jadi kalau kita hari ini umat Islam, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ajak orang mencintai Allah. Sebanyak-banyaknya kita ajak orang mencintai Allah. Lantas kalau kita mengajak orang mencintai Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Caranya Nabi katakan, man alifal masjid alifahullah. Kata Nabi, siapa yang mencintai masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Jadi kalau kita hari ini ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, cintai masjid. Bahkan Nabi Muhammad SAW katakan, barang siapa membangun masjid walaupun sebesar kepala tempurung, kata orang tempurung ni saya, itu sebesar kepala daripada otak atau kepala manusia ini, dia bangun masjid, maka kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan satu istana di sorga. Satu istana di sorga. Jadi kami ke sini mengajak orang-orang yang sholat di rumah, bagaimana kami ajak ke masjid. Itulah program kami. Tidak ada hebat-hebat program kami. Apalagi di Mesir ini, orang Indonesia berapa banyak belajar di Kairo ini. Orang-orang alim banyak. Tapi kami datang ke sini bukan mengajari, tapi kami datang ke sini adalah untuk sama-sama kita mempersiapkan bekal sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah program Rasulullah SAW, muasarah yang memandang kebaikan. Alhamdulillah bapak ini ikut dia ke masjid. Kemudian setelah ikut masjid, maka dia mengatakan, boleh enggak saya ikut agak lebih lama lagi? Boleh saya enggak ikut agak lebih lama lagi? Maka katanya, boleh. Seandainya saya ikut 40 hari gimana? Boleh. Kamu pun mau ikut 40 hari pun enggak apa-apa. Ya, kamu ikut 40 hari juga enggak apa-apa. Kamu misalnya mau ikut kami 40 hari, ya udah ikut 40 hari. Al-Kisah hadirin, satu orang ini setelah dia ikut 40 hari, maka dia pulang ke rumah. Setelah dia pulang ke rumah, biasa dia sudah diajarkan zikir pagi sore. Dia pulang biasanya pada sholat Isra. Maka dia 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kemudian kesekian hari, ternyata orang ini selesai berzikir, dia nundukkan kepala. Ternyata dia sudah mati. Garim masjid ini ingin membangunkan karena takut. Tetapi tengok sudah jam 8, jam 9, kok belum bangun juga. Begitu digerakkan, ternyata sudah meninggal dunia. Sudah mati. Nah, inilah kenapa kita di dalam Islam, kita memandang kebaikan. Kita tidak tahu kebaikan orang ini. Nabi SAW katakan, ada satu orang yang hari-hari amalnya menyebabkan dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia berzina, dia berjudi, kemudian dia merampok, segala macam lah. Dosanya ini begitu banyak. Maka dia penasaran. Jadi orang ini kan dosanya banyak, tetapi akhir kehidupannya ada satu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sukai dengan dirinya, maka seluruh dosanya Allah ampunkan, akhirnya dia masuk surga. Kemudian ada lagi satu hadis Nabi, ini gandengan. Rasulullah SAW katakan, ada satu orang yang amalnya ini menyebabkan dia calon masuk surga. Dia puasa,
dia sholat, dia baca Quran, bahkan dia mengajar ngaji, bahkan dia imam masjid di masjid. Maknanya tidak ada dosanya. Tetapi ada satu keburukan yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada dirinya, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka. Yang menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah, apa dosanya? Tidak ada dosanya. Tetapi inilah dalam Islam kita pandang kebaikan. Bagaimana kisah Syekh Bal'am. Syekh Bal'am ini seorang wali Allah yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Syekh Bal'am ini kalau dia berzikir, itu dengan zikirnya bisa terbang. Kemudian Syekh Bal'am ini kalau seandainya dia santrinya ini dia mau terbang, cukup dengan zikir. Kalau ingin sholat misalnya di atas sajadah dilempaskan ke atas lautan, kemudian dia loncat ke sana, bisa dia sholat di atas lautan. Tidak ada penyangga. Santrinya Syekh Bal'am ini 70.000 santrinya. Tetapi matinya Syekh Bal'am ini mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak tahu manusia ini. Kalau dilihat amalnya dia adalah ahli surga, seorang wali Allah, tapi mati dalam keadaan kafir. Nah, setelah diselidiki apa kesalahannya? Kesalahannya cuma satu, yakni ketika utusan daripada Fir'aun. Utusan Fir'aun membawa emas berpeti-peti. Kemudian emas ini akan dihadiahkan kepada Syekh Bal'am. Asal Syekh Bal'am mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Fir'aun tidak bisa masuk kota. Jadi Syekh Bal'am ini kalau dia doa itu tembus langit pertama, kedua, ketiga, tembus sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia seorang waliullah yang terkenal. Tapi Syekh Bal'am seorang waliullah, maka dia katakan, bawa lagi ini emas yang banyak ini, bawa lagi. Ternyata istrinya mendengar. Maka istrinya ini bisikkan kepada suaminya, "Bang, udah kalau abang gak mau emas ini dan gak mau mendoakan Nabi Musa, udah nanti aku yang doa, abang yang mengaminkan. Aku yang doa, nanti abang yang mengaminkan." Maka disetujui. Istrinya berdoa, Syekh Bal'am mengaminkan. Ternyata ketika Syekh Bal'am mengaminkan, Allah kabulkan. Nabi Musa alaihissalam tidak bisa masuk ke kota Mesir. Masuk kota. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam tersesat. Berapa tahun? 40 tahun di lembah Tih. Tersesat di lembah Tih selama 40 tahun. Coba kehebatan daripada amin doa seorang waliullah. Itu Syekh Bal'am ini doanya Allah kabulkan, doa istri dikabulkan. Maka Musa nggak bisa masuk. Maka akhirnya yang namanya kerajaan tadi, dia emas intan berlian tadi dikasihkan kepada istrinya Bal'am. Maka karena Syekh Bal'am mengikuti istrinya, tetap Allah Subhanahu wa taala cabut keimanan Syekh Bal'am ini. Akhirnya Syekh Bal'am mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini mesti kita tanamkan prasangka baik kepada siapa saja. Kalau kita hari ini ada memandang setiap orang ada kebaikan, maka kita tidak akan pusing. Tapi kalau setiap orang nampak keburukannya, maka itu pun keburukan akan kita ceritakan kepada orang lain. Dalam Islam ini ada dua saja. Kalau seandainya keburukannya, misalnya dia suka berjudi, suka berzina, kita ceritakan. Ini dalam Islam namanya aib. Kalau aib itu dosa. Tapi kalau seandainya dia tidak melakukan, itu namanya fitnah. Fitnah. Maka daripada itu, untuk kuliah ceramah sore hari ini, kita batasi sampai jam 6 kurang 10. Insya Allah kalau ada umur panjang, besok ba'da sholat asar kira-kira jam 5 lagi kita akan teruskan. Jadi kita akan teruskan. Ini
baru berbicara sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah perjalanan hidup Nabi, pertama imannya, ibadah, muamalat, muasyarah, yang terakhir akhlak. Insyaallah kada umur panjang, besok pagi kita akan membahas masalah akhlak. Jadi kepada saudara-saudara yang mendengar, yang menghasilkan hadiah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran pahalanya. Ya, semoga menjadi tabungan nanti di akhirat. Kita akhiri dengan kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.